Assalamualaikum. Nah, silakan disiapkan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Ya. Ambil dulu daftar hadirnya ya. Rahma hadir? Hadir, Pak. Dahlia? Hadir, Pak. Alpi? Hadir, Pak. Petrus? Hadir, Pak. Berta? Hadir, Pak. Melinda? Hadir, Pak. Neng? Hadir, Pak. Sahpitria? Ahmad Aidil? Hadir, Pak. Irina? Hadir, Pak. Hoirul? Hadir, Pak. Ciliatun? Hadir, Pak. Rido? Hadir, Pak. Apa ya? Berarti ada satu orang yang tidak hadir ya. Kita mulai saja ya. Seperti biasa Bapak mau cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Masih adakah merah putih di hatimu? Di mana dia? Di sini, di sini, di sini. Ya, Satap 18. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabarnya? Sehat? Kalau dari bunyi tepuk tangannya memang terlihat sehat ya. Cuman kelihatannya masih ada yang Bapak lihat masih agak ngantuk-ngantuk. Ada yang begadang mungkin tadi malam. Ada yang begadang mungkin main game atau gimana. Atau mungkin begadang baca buku ya. Nah, untuk itu supaya Bapak bisa melihat kalian sudah fokus atau belum ya. Nah, Bapak ada sedikit katakanlah ice breaking. Nah, ya. Nah, ini kalian ikuti ya. Nah, ini seperti games. Nama gamenya tes warna. Ya. Kalian ya, jelas ya? Jelas ya? Di video ini, kita ulang dulu. Ada petunjuk di awal. Di video ini akan dites kekuatan otak dan konsentrasi kamu. Ya, baca. Hanya 1% yang berhasil mulus. Ya. Ini kita lihat ya. Tes terdiri dari 4 level. 1 mudah, 2 sedang, 3 sulit, 4 profi ini di atas sulit. Berarti sulit sekali ya. Sebut warna bukan sebut tulisan. Sebut warna. Nah, ya. Contoh, terlihat kuning. Tapi kamu jawabnya hijau karena yang disebut warna. Jelas ya petunjuknya? Karena tulisan berwarna hijau jadi warnanya yang disebut. Kita mulai ya? Ya. Mudah, harusnya kamu bisa. Ayo mulai. Bapak akan lihat tuh. Merah,
Berhasil? Nah, banyak kan level 1 pada berhasil ya. Nah, kita masuk level berikut. Sedang. Kuning, hijau, merah, biru, hitam, oranye, ungu, abu-abu, pink. Berhasil? Nah, hebat, kamu punya otak yang kuat. Level 3, sulit. Biru, abu-abu, merah, pink, abu-abu, pink, kuning, merah, oranye, pink, biru, merah. Wah. Nah, ini level sulit nih. Merah, pink, biru, abu-abu, kuning, pink, oranye, merah, abu-abu, pink. Iya. Nah, masih rata-rata Bapak lihat bagus ya. Nah, ini artinya. Satu mudah, sedang, sulit, profi. Nah, artinya 10% biasanya yang gagal ya, nggak banyak. Ya, nggak? Nah, otak kamu pas-pasan aja. Ya. Kamu ada di top 10%. Termasuk ke dalam 1%. Ya, bagikan ke teman-teman kamu untuk menguji otak dan konsentrasi mereka. Jadi gimana? Sudah konsentrasi? Ya. Ya. Nah, siswa-siswi sekalian, pada materi pembelajaran kita kali ini, ya, ada 2 tujuan pembelajaran. Pertama, kita ya diharapkan mampu menjelaskan definisi dari sejarah lisan dan tradisi lisan. Kedua, kita mampu memahami apa saja sumber-sumber sejarah lisan dan apa saja macam-macam tradisi lisan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nanti di dalam pembelajaran ini ya, Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan terlihatnya sudah duduk pada kelompok masing-masing ya. Nah, berarti sudah terbentuk kelompoknya. Ya. Nah, nanti ya Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Tugas itu kalian analisa nanti, ya. Tugas itu berupa cerita sejarah lisan dan tradisi lisan yang akan kalian diskusikan bersama-sama dengan anggota kelompok. Nah, nanti kalian akan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk penyajian diskusi nanti ke depan kelas. Bapak harap kalian aktif semua. Nah, nanti pada pembelajaran kita ini ya akan ada juga penilaian uji pengetahuan atau asesmennya. Ya, nanti kita usahakan dengan kuis. Nah, makanya Bapak minta kalian bawa HP. Bawa ya? Nah, tuh. Nah, selain itu, Bapak juga menilai keaktifan kalian. Nah, melalui rubrik penilaian sikap dan keterampilan siswa. Jadi, Bapak harap semuanya aktif. Ya, baik bertanya, menjawab, ataupun menanggapi nantinya. Nah, bisa ya? Nah, ya. Namun sebelum itu, Bapak akan berikan dulu materi pengantar dari pertemuan kita kali ini. Dan Bapak harap kalian simak. Sebelum nanti kalian Bapak berikan tugas kelompoknya, ya. Nah. Jelas terlihat? Nah, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Nah, sejarah lisan dan tradisi lisan, ya. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada nggak di antara kalian itu yang mungkin pernah ngobrol sama kakek neneknya itu, ya,
bercerita tentang mungkin masa lalunya. Ada enggak? Ada. Coba angkat tangan. Siapa? Nah, ya. Coba. Jadi pas itu malam-malam kan Pak, jadi ngumpul semua keluarga, cucu-cucu, anak-anak. Nah, jadi nenek saya menceritakan tentang pas masa penculikan. Waktu itu anak-anak banyak diculik terus diperjualbelikan ke luar negeri. Dapat cerita seperti itu ya? Iya Pak. Sama. Itu kita dapat cerita bagaimana keadaan pada masa neneknya dulu ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan anak yang memang dari korban penculikan itu aman-aman saja. Ya. Nah, ada lagi enggak yang pernah mendengar atau mendapatkan cerita yang kalian ingat tapi ya? Suatu dongeng, ada nggak? Ada. Nah, coba siapa? Nah, ya. Berta. Dongeng apa yang Berta pernah ingat? Sang Kancil Bijak. Sang Kancil yang bijak. Dongeng kancil itu ya boleh dikatakan adalah salah satu dongeng yang populer, ya enggak? Dongeng yang bijak, kancil yang bijak, kancil dan buaya, kancil dan Pak Tani. Ya, hampir bisa dikatakan kita itu pernah mendengar cerita si kancil yang identik dengan binatang yang cerdik. Ya, dan biasanya cerita-cerita itu baik cerita yang tadi diceritakan oleh neneknya maupun cerita dari dongeng-dongeng tersebut pasti memiliki pesan moral dan nilai, iya kan? Nah, kalau cerita dari neneknya tuh berarti paling tidak kita hati-hati kalau sama orang yang tidak dikenal, jangan langsung percaya, takutnya jadi korban penculikan dan lain sebagainya. Ya, nah itu ya. Yang sekarang lihat pengertian. Secara lisan adalah catatan sejarah atau peristiwa masa lalu yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Ya. Kedua, tradisi lisan. Nah, di sisi lain merupakan semua bentuk tradisi dan cerita yang diwariskan secara lisan. Termasuk di situ mitos, legenda, dan dongeng. Kalau kita tuh biasanya lebih akrab dengan dongeng, ya kan? Nah, tuh pengertiannya. Nah, ada 4 ruang lingkup sejarah lisan. Pertama, sejarah lisan itu mencakup berbagai topik termasuk sejarah keluarga, komunitas maupun sejarah nasional. Kedua, metode. Sejarah lisan itu biasanya kalau orang ingin memperolehnya di wawancara. Nah, wawancara itu identik peneliti, mahasiswa, wartawan. Kalau kalian ingin tahu kisah masa lalu nenek kakek nggak perlu diwawancara. Oke, saya mau wawancara. Takut kakeknya nanti. Nah, cukup diajak ngobrol saja. Diajak ngobrol saja itu biasanya dia pasti cerita semua. Ya kan? Ketiga, tujuan. Sejarah lisan ya, dia punya tujuan untuk ya menceritakan peristiwa sejarah atau merekonstruksi masa lalu. Nah, ya. Dan memahami pengalaman manusia dalam melestarikan warisan budaya. Sedangkan yang terakhir, ya ada sejumlah tantangan dari sejarah lisan itu. Ya. Biasanya sejarah lisan itu dia bersifat subjektif. Tentu kadang-kadang kalau orang bercerita suka berlebihan ya enggak? Nah, kadang-kadang entah masuk di akal entah enggak, ya kan? Nah, pernah enggak dengar orang kalau cerita, saya dulu itu pergi ke sana itu cukup 1 menit aja. Kita mikir, wah gimana caranya? Ya kan? Apa nih jet tempur dia, ya kan? Nah, kadang ada orang bercerita itu berlebihan. Makanya kita harus pandai-pandai melihat apakah ini orang bohong atau tidak, gitu kan? Nah. Pengertian mitos, legenda, dan dongeng. Mitos cerita rakyat yang dianggap benar. Nah, ya, dianggap benar. Nah, kalau sesuatu yang dianggap benar belum tentu benar. Ya, melibatkan tokoh supernatural atau dewa-dewa. Ya, dewa matahari. Kalau dalam kepercayaan Muslim itu dewa Ra, dewa Zeus, dewa apa lagi? Ah, dewa Wisnu, dewa Krishna dalam kepercayaan Hindu. Itu mitos. Legenda cerita rakyat mengisahkan tentang peristiwa sejarah atau tokoh nyata yang dibumbui. Ada bumbunya. Nah, tapi bukan bumbu gulai. Ya. Dengan unsur-unsur khayalan, bumbunya bumbu khayalan. Kalau kita dengar legenda misalnya ada kadang cerita itu
ya, bercerita seseorang yang pergi ke suatu tempat menggunakan karpet terbang. Ya. Kan nggak masuk di akal itu, iya enggak? Nah, ya jadi ada khayalan di situ, ya, untuk menambah bumbu-bumbunya supaya menarik ceritanya, ya. Dongeng cerita rakyat yang bersifat fiktif biasanya bertujuan untuk menghibur. Tokoh dalam dongeng seringkali hewan yang dapat berbicara atau memiliki kekuatan magis. Ah, itulah dongeng si kancil. Ya, padahal kancil tuh kalau kita tanya dia nggak akan jawab itu. Halo kancil, halo, nggak ada, gitu kan? Ya, iya, dia cuma noleh aja. Bapak pun nggak hafal tuh suara kancil gimana, gitu kan? Nah, ini ada kira-kira ilustrasinya. Naga itu adalah hewan yang dianggap ada, tapi itu sebenarnya cuma mitos. Lalu cerita tentang legenda sang pemburu. Nah, ini kan ditambah bumbu-bumbu khayalan. Melawan monster. Ya, mana ada monster seperti ini sebenarnya? Nah, ya kan? Tapi pada dasarnya ini mereka ingin menyampaikan nilai-nilai di situ. Yang tentunya bermanfaat bagi kita. Terakhir itu ada ya dongeng si kancil. Nah, ini dongeng yang sangat populer sekali. Ya. Pentingnya sejarah lisan dalam melestarikan budaya, ya. Setidaknya ada 3 hal penting. Pertama, ya, sejarah lisan itu memainkan peran penting untuk melestarikan budaya. Itu yang pertama. Ya, sejarah lisan. Mendorong identitas budaya. Nah, jadi identitas seseorang itu bisa terbangun dalam bentuk budaya. Dia dari mana? Ya. Apa budaya yang melekat pada dirinya? Dia orang mana? Nah, itu ada. Ya, memahami sejarah dan budaya mereka. Nah, terakhir, meningkatkan pemahaman antar budaya. Dengan mengetahui budaya orang, ya, kita pun bisa menghargai budaya mereka. Nah, mereka pun kita harapkan juga menghargai budaya kita. Negara kita ini negara yang kaya dengan budaya. Nah, terakhir, peran tradisi lisan dalam masyarakat tradisional. Setidaknya ada 4 perannya. Ya, kalau tradisi lisan tadi sejarah lisan. Pertama, pendidikan, mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan. Ya, kadang diajarkan di situ untuk tidak durhaka. Dalam cerita Malin Kundang misalnya, ya enggak? Nah, itu ada kelompok yang bahas Malin Kundang nanti itu. Ya. Hiburan. Nah, kalau kita baca tersebut biasanya kita terhibur. Bapak waktu SD paling senang belajar bahasa Indonesia karena di dalam buku bahasa Indonesia itu ada dongeng-dongeng. Wah, baca dongeng tuh, paling hobi baca dongeng. Karena terhibur sendiri kita. Ya. Kesehatan. Nah, untuk meredakan rasa sakit, trauma, menenangkan jiwa. Jadi kadang ada cerita-cerita tertentu yang mungkin membuat kita senang. Ya, sehingga itu bisa berefek pada kesehatan kita. Terakhir, peran sosial. Ya, memperkuat ikatan sosial dan membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat. Nah, itu materi pengantar dari Bapak. Cukup ya? Nah, setelah ini ya Bapak bagikan tugas kelompoknya. Mana tadi? Ya, nah masing-masing kelompok itu dapat 1 tugas dan ini tolong didiskusikan bersama, ya. Nah, silakan diambil. Nah, nih, ya. Nih kelompoknya Irina, ayo mana Irina nih. Nah, ya. Nah, Petrus, ya, berdiri Petrus. Nah, Neng, ya, nih. Ya. Nah, di situ sudah ada petunjuk tugasnya, ya. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan bersama-sama anggota kelompoknya. Nah, silakan. Ya. Kalau ada kendala silakan ditanyakan ke Bapak. Jadi jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, tulis dulu nama anggota kelompoknya. Ya. Masing-masing kan sudah ada cerita. Ya. Kelompok 1 katanya tentang sejarah lisan ya. Iya, Pak. Oh, sejarah lisan. Kalau ini cerita rakyat katanya dari Jambi. Nah, apa ceritanya? Tentang apa? Kisah Negeri Lempu. Kisah Negeri Lempu. Wah, ini baru nih.
Bapak baru dengar ceritanya. Kalau ini tentang Putri Tangguh. Putri Tangguh, dari mana ceritanya? Jambi. Dari Jambi juga. Kalau ini? Wah, ini cerita yang cukup populer di Indonesia ya. Cerita yang memberi pesan kita jangan jadi anak durhaka. Ah, bagus. Ya, silakan dibahas, itu ada petunjuknya. Ya. Nanti masing-masing itu pas tampil kita bagi-bagi tugasnya ya. Nanti diminta kalian ceritakan pesan moralnya ya. Pesan moralnya apa gitu kan. Pak yakin semua cerita kalian tuh pasti memiliki nilai-nilai maupun pesan moral ya enggak? Nah, pasti itu ada tuh ya. Lima menit cukup lah ya. Nah, lama-lama gitu kan. Nah kan sebelumnya kalian sudah baca-baca juga ceritanya ya enggak? Nah, pastilah tidak sulit menemukan pesan moral dari cerita tersebut. Ya. Aman ya Petrus ya? Ceritanya kalian ambil dari mana saja? Ini dari internet ya? Pokoknya katanya di internet, ada juga yang dari buku ya. Nah, apa? Kita manfaatkan semua sumber belajar. Mau dari internet, dari buku, nah, nggak apa-apa.
Dah, cukup waktunya? Nah, ya, cukupkan ya. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Coba angkat tangan. Wah, ya. Banyak ya. Harap semuanya, kalau bisa semuanya ini, ya kan? Nah, tapi kita pilihlah ya. Kelompok 1, ya ini mewakili sejarah lisan, karena satu-satunya. Ya, sekarang yang 3 ini siapa nih? Nah, mana yang paling semangat lihatnya? Wah, yang paling ujung nampaknya. Angkat tangannya sudah tinggi. Ya, ketiak pun sampai basah itu. Nah, silakan diambil kursinya ya. Yang kelas yang kelompok 3 sebelah sini. Ya. Depan sana. Sini, rapatkan sini sih. Ke atas sini, ke atas enggak apa-apa. Di atas sedikit. Ya, gitu. Ya nampak. Di atas. Ya. Hati-hati kena kabel kesetrum. Dah? Nah, sekarang kita akan dengar ya penyajian hasil diskusi dari kelompok 2 ini. Siapa dulu kira-kira? Kelompok 1. Kita kasih kesempatan ya. Silakan kelompok 1. Siapa moderatornya? Saya, Pak. Moderatornya Rahma. Dia akan memimpin diskusi kelompok teman-teman. Jangan lupa memperkenalkan diri dulu ya. Kelompok 2 siapa? Moderatornya Neng ya. Neng. Silakan juga, jadi nanti jangan lupa memperkenalkan diri dan juga teman-temannya ya. Bapak dengar katanya ada pantun pula katanya. Wah, apa-apa ya kan. Ayo silakan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi cerah, mentari bersinar. Cakep. Waktu belajar sudah tiba. Cakep. Buka buku, dengarkan guru. Supaya ilmu kita bertambah. Nah, perkenalkan, saya Rahma dari kelompok 1. Dan teman saya. Halo, nama saya Alfi. Halo, nama saya Dahlia. Nah, teman-teman, jadi kali ini kami ingin menyampaikan sebuah cerita. Penasaran gak sih sama ceritanya apa? Oke, jadi cerita tersebut yang berjudul Malam di Jakarta yang takkan pernah kulupakan. Nah, jadi cerita ini menceritakan seorang tokoh mahasiswa yang terlibat dalam reformasi demonstrasi 1998. Nah, jadi cerita tersebut akan dibacakan oleh anggota saya, Alpi, silahkan. Malam di Jakarta yang tak pernah kulupakan. Namaku Andi. Saat itu aku masih mahasiswa semester akhir di salah satu universitas Jakarta. Tahun 1998. Terasa begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan desah-desuh tidak puas masyarakat terhadap pemerintah. Aksi demokrasi mahasiswa semakin sering terjadi. Suara-suara kritis semakin lantar terdengar. Suatu sore, tanggal 12 Mei 1998, aku dan teman-temanku memutuskan untuk bergabung dengan aksi demokrasi di Jakarta di gedung DPR MPR. Suasana begitu penuh semangat. Kami semua bersatu dalam satu tujuan. Menurut formasi teriak-teriakan, triumfasi, pengembar dan di seluruh penjuru. Namun, suasana berubah mencekam saat malam tiba. Gas air mata berterbangan, suara tembakan terdengar sayup-sayup. Kami berlari mencari perlindungan, ketakutan melimuti hatiku. Namun, semangat untuk memperjuangkan perubahan tetap berkorban. Keesokan harinya, berita tentang kerusakan semakin meluas. Penjarahan terjadi di mana-mana. Suasana kota Jakarta menjadi kacau.
Aku dan teman-temanku memutuskan untuk mengungsi ke rumah salah satu teman di daerah yang lebih aman. Hingga akhir tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soekarno mengundurkan diri. Suasana haru dan lega menyelimuti hati kami. Perjuangan kami selama ini tidak sia-sia. Demokrasi telah berhasil kita raih. Namun, di balik euforia kemenangan ada banyak luka yang harus kami sembuhkan. Kerusuhan telah merenggut banyak korban jiwa dan harta benda. Trauma mendalam masih membekas di hati kami. Peristiwa Reformasi 1998 adalah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Itu adalah momen di mana aku merasakan langsung bagaimana pentingnya perjuangan untuk sebuah perubahan. Itu adalah momen di mana aku belajar tentang arti persatuan dan solidaritas. Nah, jadi itulah isi cerita yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, ada pesan moral dalam cerita tersebut. Oke, pesan moral akan dibacakan oleh teman saya, Dahlia. Silakan. Pesan moralnya juga nih. Kita simak ya. Apa pesan moral? Pesan moral malam di Jakarta yang tak pernah kulupakan. Pesan moral dan nilai-nilai reformasi 1998. Pentingnya demokrasi. Reformasi 1998 mengajarkan kebebasan bagi rakyat untuk berpendapat, memilih pemimpin dan mengawasi jalannya pemerintah. Kekuatan rakyat. Peristiwa ini membuktikan bahwa rakyat memiliki kekuatan. Oke, jadi itulah penampilan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Iya. Silakan gantian sama kelompok yang kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Neng. Saya adalah salah satu anggota kelompok 3. Saya akan membacakan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar dimasak gulai. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan salam terlebih dahulu. Kami akan membawakan cerita tentang Putri Tangguh yang berasal dari Jambi. Apakah kalian penasaran dengan cerita ini? Cerita ini akan dibacakan oleh Aidil yang di samping saya. Putri Tangguh, cerita rakyat Jambi. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jambi, hiduplah seorang wanita yang bernama Putri Tangguh. Nama uniknya diberikan karena ia memiliki kemampuan luar biasa. Sawahnya yang sangat subur selalu menghasilkan padi yang jumlahnya melimpah. Meski ukurannya hanya sebesar sebuah tangguh, Putri Tangguh hidup bahagia bersama suami dan 7 orang anaknya. Setiap hari ia bekerja keras mengurus sawahnya yang ajaib. Dengan penuh kasih sayang, ia menanam, merawat dan memanen padi. Berkat hasil panen yang melimpah, keluarganya hidup berkecukupan dan selalu merasa senang. Suatu hari, setelah selesai memanen padi, Putri Tangguh merasa sangat lelah. Ia sudah berhari-hari bekerja keras mengisi lubang padi. Dengan sedikit mengeluh, ia berkata kepada suaminya, "Suamiku, aku sangat lelah. Sudah berhari-hari aku bekerja tanpa henti. Aku ingin sekali beristirahat dan bersama anak-anak." Suaminya yang baik hati hanya bisa mengelus rambut istrinya. Ia mengerti betul berapa kerasnya Putri Tangguh bekerja. "Sabarlah istriku, sebentar lagi lubang ini akan penuh. Selain itu, kita bisa beristirahat bersama-sama,"
ujar suaminya yang menenangkan. Namun, Putri Tangguh tetap merasa sedih. Ia merasa tidak punya waktu untuk keluarganya. Setiap hari, ia hanya disibukkan dengan pekerjaannya di sawah. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti memanen padi setelah lubang yang ketujuh penuh. Aku akan berhenti memanen padi setelah lubang yang ketujuh penuh. Aku ingin menikmati bersama keluarga, tegas Putri Tangguh. Suaminya hanya bisa mengangguk setuju. Ia tidak ingin melihat istrinya terus-menerus merasa lelah dan sedih. Hari demi hari berlalu. Putri Tangguh terus bekerja keras mengisi lubang padinya. Pada suatu hari, lubang yang ketujuh pun penuh. Dengan perasaan lega, Putri Tangguh berhenti memanen padi. Ia pulang ke rumah dengan hati riang. Setibanya di rumah, ia langsung memeluk anak-anaknya dengan erat. Ia ingin menghabiskan waktu bersama mereka. Namun, kebahagiaannya Putri Tangguh, ia berlangsung lama. Suatu hari, saat berjalan menuju rumahnya, ia tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Dengan kesal, ia berkata, "Jalan ini sangat buruk." Sambil marah, ia melemparkan sekantong padi yang ada di tangannya. Ajaibnya, padi yang dilemparkan Putri Tangguh itu tumbuh menjadi tanaman padi yang sangat subur. Dalam sekejap, ladang padi yang luas terbentang di hadapannya. Putri Tangguh sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kata-katanya akan membuat sawahnya menjadi semakin luas. Sejak saat itu, Putri Tangguh menyadari kesalahannya. Ia menyesal telah mengeluh dan marah. Ia berjanji akan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Kisah Putri Tangguh menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus selalu bersyukur apa yang kita miliki dan tidak boleh mengeluh. Kita juga harus selalu berhati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata itu dapat berdampak besar pada kehidupan kita. Terima kasih. Nah, itu adalah cerita rakyat dari Aidil yang sudah dibacakan, dan ada juga pesan dan nilai-nilai moral dibacakan oleh Fitri. Pesan moralnya juga ya. Apa pesan moral dari cerita Putri Tangguh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral Putri Tangguh: bersyukur, selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Sabar dalam menghadapi segala cobaan. Berhati-hati dalam kata-kata. Kata-kata kita dapat berdampak besar pada kehidupan kita. Menghargai keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Putri Tangguh. Kejujuran. Putri Tangguh selalu jujur dalam bekerja. Kerja keras. Putri Tangguh selalu bekerja keras untuk keluarganya. Kasih sayang. Putri Tangguh sangat menyayangi keluarga dan sesamanya. Kerendahan. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, Putri Tangguh tetap rendah hati. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Nah, tadi teman-temannya sudah menyampaikan ya cerita. Tadi dari kelompok 1 ini cerita sejarah lisan tentang seorang aktivis mahasiswa di dalam peristiwa reformasi ya. Nah, lalu kelompok 3 ini bercerita tentang cerita Putri Tangguh yang keren sekali ya. Cerita tersebut juga memiliki pesan moral agar kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Betul ya kelompok 3 ya. Nah, setelah ini ya Bapak ambil alih sebagai moderatornya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Siap ditanya-tanya ya? Ada yang bertanya? Ada? Coba banyak pertanyaannya ini. Kita mulai dulu dari pertanyaan 1. Nanti pertanyaan ini didiskusikan bersama anggota kelompoknya sebelum dijawab. Nah,
Silakan Petrus. Nah, pertanyaan pertama dari Petrus. Tolong dicatat pertanyaannya ini. Nah, biar nggak ngulang-ngulang nanya sama Petrus. Nah, silakan Petrus. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara sejarah lisan dan tradisi lisan? Pertanyaannya, apa yang menjadi persamaan dan perbedaan antara sejarah lisan dan tradisi lisan? Nah, jelas ya? Nah, pertanyaan kedua dari siapa? Nah, dari Khairul. Nah, silakan Khairul. Mengapa cerita rakyat dari daerah kita, Jambi, kurang dikenal pelajar sekarang? Pertanyaannya, kenapa kok cerita dari Jambi, cerita rakyat dari Jambi itu kurang terkenal? Nah, kenapa tuh? Ya, kita saja mungkin baru tahu ya cerita-cerita dari Jambi ini, termasuk cerita Putri Tangguh itu kan. Padahal ceritanya bagus itu yang dibacakan sama temannya. Nah, itu ya pertanyaannya, kenapa kurang terkenal? Nah, pertanyaan ketiga ada lagi. Nah, silakan, Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan cerita rakyat? Apa yang mesti kita lakukan untuk melestarikan cerita rakyat? Terutama dari daerah kita ya Berta ya. Nah, dari daerah kita, apa upaya kita yang bisa kita lakukan? Nah, silahkan didiskusikan dulu kelompok yang di depan. Nah, silahkan didiskusikan jawabannya. Ya. Dia ada 3 pertanyaan dulu ya. Nanti 100 pertanyaan lagi kita kasih. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti pusing pula kelompok yang tampil ini. Kita kasih kesempatan untuk mereka mendiskusikan jawabannya. Nah, ini berkaitan sekali dengan materi kita. ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, sudah dapat ya jawabannya. Nah, pertanyaan nomor 1 mau dijawab sama kelompok 1. Nah, silakan, siapa? Ini jawabannya ya. Apa tadi pertanyaannya? Ulangi nanti ya pertanyaannya. Menurut kelompok kami, persamaan antara sejarah lisan dan tradisi lisan adalah bentuk penyampaian, yaitu sama-sama menggunakan kata-kata atau lisan dan diwariskan secara turun-temurun, sedangkan perbedaannya terletak dari tujuannya. Sejarah lisan bertujuan untuk mengisahkan peristiwa sejarah, sedangkan tradisi lisan bertujuan untuk mendidik, menghibur, mewariskan nilai-nilai luhur. Di jawabannya bagus sekali, bahwasanya persamaannya itu ya disampaikan bentuk penyalurannya menggunakan kata-kata. Nah, disampaikan secara lisan dan ini bisa diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang. Sedangkan perbedaan terletak dari tujuan. Apabila sejarah lisan dia lebih fokus menceritakan peristiwa sejarah, ya, sedangkan tradisi lisan dia lebih berfokus pada cerita-cerita seperti mitos, legenda, dongeng dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua siapa nih? Wah, pertanyaan kedua akan dijawab sama kelompok 3. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, karena cerita rakyat kurang dilestarikan dan juga kebanyakan anak muda sekarang lebih menyukai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Juga kalah saing dengan cerita atau dongeng dari luar negeri. Pertanyaannya, pertanyaan kedua ya. Kenapa kurang terkenal? Nah, salah satunya ya cerita-cerita rakyat tersebut ya. Nah, kurang populer karena ternyata anak muda sekarang atau generasi sekarang tuh lebih sukanya media sosial. Lebih suka TikTok. Ya kan? Lebih suka hal-hal yang sifatnya visual daripada baca-baca cerita ya kan? Dan lebih suka kalau dongeng dari luar negeri. Ya, ada nggak dongeng dari luar negeri yang terkenal? Apa contohnya? Tahu Cinderella? Cinderella misalnya, Putri Salju, Aladin. Itu kan dari luar semua.
nggak ada disebut Putri Tangguh. Nah, padahal itu cerita dari daerah kita, ya kan? Nah, itu ya. Pertanyaan yang ketiga lagi ya. Nah, sudah ada jawabannya? Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 1 yang mau jawab. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Nah, bacakan pertanyaannya. Nah, baru dijawab. Silakan. Menurut kelompok kami, kita bisa menjadikan cerita rakyat lebih modern misalnya dengan mengubah cerita rakyat dalam bentuk video dan diposting dalam media sosial. Kita juga bisa mementaskan dalam bentuk pertunjukan drama di sekolah. Menurut kelompok kami, kita bisa menjadikan cerita rakyat lebih modern. Misalnya, dengan mengubah cerita ke dalam bentuk video dan diposting dalam media sosial. Kita juga bisa mementaskan dalam bentuk pertunjukan dalam drama di sekolah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah menjawab ya. Sudah terjawab ya. Nah, yang menanya tadi mana? Yang pertanyaan 3 siapa tadi yang bertanya? Nah, sudah jelas ya, Berta ya. Jadi kita usahakan kalau bisa cerita itu divideokan, dibuat animasi kalau perlu, diposting di TikTok. Kita kan tahu bahwasanya anak-anak sekarang lebih sukanya TikTok, media sosial. Ya ceritanya dimasukkan ke sana, bukan hanya ada di dalam buku. Nah, seringkali kan buku di perpustakaan saja berdebu ya enggak? Nah, sudah puluhan tahun mungkin tidak dibuka, ya kan? Nah, tapi kalau HP, bangun tidur saja sudah buka HP. Bangun tidur yang dicari HP, dulu mana HP saya tadi nih? Nah, ya kan? Ya kan? Nah, jadi itu ya jawaban dari kelompok yang jawaban dari kelompok yang tampil ya. Nah, kita beri aplaus dulu, beri tepuk tangan untuk kelompok yang tampil ya. Nah, silakan kelompok yang tampil kembali ke mejanya masing-masing ya. Nah, sudah ya? Nah, itu adalah kira-kira penyajian tugas dari kelompok yang tampil dan Bapak apresiasi sekali itu, termasuk kalian yang sudah ikut terlibat dalam kegiatan diskusi kali ini. Namun tentunya mungkin barangkali ada yang masih diragukan tentang sejarah lisan dan tradisi lisan ini. Mungkin barangkali lupa nanti tadi ditanyakan atau apa. Ada enggak kira-kira yang ingin ditanyakan? Oh, masih ada ya? Ada pertanyaan ini. Ya. Apa itu peristiwa reformasi 1998? Apa itu peristiwa reformasi 1998? Kalau tidak salah itu sebenarnya berkaitan dengan cerita kelompok 1 ya kan? Yang tentang judulnya Malam yang Tak Pernah Kulupakan. Lupa tadi nanyanya ya? Lupa nanya. Peristiwa reformasi 1998. Nah, tadi itu disebut di dalam cerita kelompok 1. Nah, untuk kalian semua, jadi peristiwa reformasi 1998 itu ya, itu adalah peristiwa sejarah ya, yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, jadi zaman Presiden Soeharto itu disebut dengan masa Orde Baru. Nah, nama zamannya ya. Nah, Presiden Soeharto itu telah berkuasa selama 32 tahun. Ya, presiden terlama yang pernah berkuasa di Indonesia. Ya. Sampai tahun 1998. Coba bayangkan lamanya. Nah, pemerintahan Presiden Soeharto ini identik dengan pemerintahan yang otoriter. Sewenang-wenang. Ya, mengekang kebebasan berpendapat. Nah, berkumpul dan segala macamnya. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul, katakanlah mahasiswa misalnya, kumpul-kumpul sedang ingin
cerita atau ingin mengkritisi kebijakan pemerintah, itu akan diintai sama intelijen. Nah, nanti di luar rumah teng 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 bunyi bakso, tapi bukan orang yang jual bakso itu. Itu mata-mata pemerintah. Jadi takut mereka kalau mau berkumpul. Pada masa tersebut pun ya banyak aktivis mahasiswa yang diculik, ditangkap gara-gara mengkritisi pemerintah. Nah, itu di zaman Presiden Soeharto. Orang yang kritis pada pemerintah ya itu dianggap musuh negara pada waktu itu. Dan pada waktu itu masyarakat sudah mulai jenuh dengan keadaan dipicu oleh krisis moneter di tahun 1998 ketika harga-harga barang pada naik semua. Orang sudah mulai susah beli minyak, beli kebutuhan pokok, beli beras dan segala macamnya. Tidak puas lagi orang dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Baru beberapa bulan dilantik sebagai presiden, ya mahasiswa jumlahnya banyak sekali dari berbagai kampus demo di Jakarta itu. Itu ya malam cerita yang diceritakan tadi oleh kelompok satu itu. Ya. Mereka demo. Apa yang didemo? Mereka menuntut Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan. Berhasil nggak? Berhasil. Bahkan mahasiswa itu, ya, itu sampai menduduki gedung DPR dan MPR. Berhasil menjebol. Itu gedung DPR itu dipanjatin itu. Ya, naik ke atas gedung sana. Mahasiswa udah nggak terbendung lagi sama aparat keamanan. Sudah, dibuka aja lah. Lagi gedung DPR MPR diduduki oleh mahasiswa. Ya, udah nggak mungkin lagi Presiden Soeharto untuk mempertahankan jabatannya. Presiden Soeharto pun akhirnya mengundurkan diri, mengumumkan lewat layar televisi. Bapak pernah nonton video, wah betapa senangnya mahasiswa pada itu. Gembira sekali mereka. Akhirnya perjuangan mereka berhasil. Nah, itu terjadi tuh. Ya, dalam peristiwa reformasi 1998. Ya, lalu Presiden Soeharto digantikan oleh wakilnya. Ada yang tahu siapa wakilnya? Bapak Teknologi Indonesia. Iya, B.J. Habibie. Digantikan oleh wakil presiden. Ya, wakil presiden naik jadi presiden. Nah, sejak saat itu kita berganti beberapa presiden. Setelah B.J. Habibie, ya, digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri, diwakilkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu digantikan Bapak Joko Widodo, ya. Nah, sekarang digantikan lagi oleh Bapak Prabowo Subianto yang bulan depan mau dilantik sebagai presiden. Nah, ya, itu perjalanan sejarah. Dan sekarang, kalau dari tahun 98 berarti sudah berapa tahun tuh sampai tahun sekarang? 26 ya? Ya enggak? Sudah 26 tahun reformasi di Indonesia. Salah satu agenda reformasi yang paling Bapak ingat itu adalah hapuskan KKN. Tapi kenyataannya di Indonesia korupsi masih merajalela. Nah, itu ya. Nah, setelah ini ya, Bapak ingin uji kompetensi kalian ya dengan kuis. Nah, kuisnya sudah Bapak siapkan. Sekarang kalian keluarkan HP-nya. Nah, lalu masuk ke grup WA yang sudah dibentuk. Ya, kita lihat kuisnya. Ya. Belum masuk grup. Ya. Mana? Kerjakan berdua dulu sama sama Berta saja dulu, ya. Buat namanya Petrus dan Berta. Sudah masuk ke grup WA? Nah, nanti Bapak kirimkan link kuisnya. Kita tunggu dulu. Kuis ini kuis yang Bapak buat lewat aplikasi atau platform Quizizz. Ya. Judul kuisnya, kuis sejarah lisan dan tradisi lisan. Ada 10 pertanyaan. Nanti kalian kliklah link yang Bapak berikan. Jangan lupa tulis namanya.
Nanti apabila ada kendala, sampaikan kepada Bapak ya. Ini untuk menguji nih. Apakah kalian sudah benar-benar memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, kita coba ya. Kita mainkan kuis langsung. Kalau kuis langsung ini bisa ketahuan peringkatnya, rankingnya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Mode klasik aja ya. Kita mulai. Tunggu sebentar, Bapak kirim nanti link. Jelas kelihatan? Jelas kelihatannya. Bapak kirim linknya. Ini salin link ya. Wah, ini udah bener grupnya ya, sudah ya grup. Ya. Nanti kalau sudah centang 2, silahkan kalian klik. Tunggu sebentar. Waduh, sinyalnya lagi lambat ini. Oh, salah masuk WiFi Bapak. Tunggu bentar ya. WiFi orang rupanya. WiFi kalian mungkin ya. Maaf kalau sudah terpakai tadi. Sudah centang 1. Sudah masuk? Coba lihat. Sudah ada linknya. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan masuk. Tunggu bentar ya. Bapak mulai. Kuisnya. Mulai. Membutuhkan 1 peserta. Isi. Diklik linknya dulu. Kalau minta isi nama, isi nama. Sudah 2 peserta. Iya. 3, 2, 1. Sudah mulai. Go. Kuisnya sudah berjalan. Sudah 9 peserta. Ya. Ya. Ini peringkatnya sedang berjalan nih, klasemen sementara ya. Ya santai aja ngerjakannya ya. Betul-betul serius. Ya, 70%. Amat ideal peringkat pertama sekarang nih. Ya, santai aja, dijawab dengan benar ya. Jangan buru-buru. Santai aja Aidil. Ya, jangan buru-buru Aidil. Ya, ada masalah? Nah, apa tuh? Keluar? Nah. Masuk lagi ke WA-nya. Nah. Ya, klik aja link lagi. Nah, gak apa-apa. Ada yang kepencet tadi rupanya. Rahma, sudah selesai semua Rahma. Wah, Rahma peringkat 1 nih ya. Ya, tapi kita belum lihat performanya ya kan. Nah, bisa jadi nanti klasemen terakhirnya berubah.
Santai aja. Melinda. Melinda sudah selesai? Belum? Teruskan. Kejaran itu. Belum ada perubahan nampaknya, ya peringkatnya itu. Wah, Irina sudah naik peringkat 3 ya. Masih ada yang mengerjakan ya? Nah, selesai. Peringkatnya bisa bertukar tuh, pindah. Tadi kan Melinda masih nomor 2, bisa jadi pindah. Ya, kita lihat dulu. Rahma sepertinya belum tergeser ya. Tunggu. Iya. Peringkat 1 sama Rahma. Ya, tepuk tangan ya. Rahma peringkat 1, Melinda ketiga, kedua Petrus. Nah, gimana? Seru? Bagaimana? Kita coba sekali lagi. Coba sekali lagi ya. Nah, ini kita ambil kuisnya dari ya platformnya. Nah, ini kuis yang telah dibuat mungkin guru lain ya. Tes kuisnya. Kalau itu kuis yang Bapak buat. Nah, kita tunggu. Ya, nanti Bapak kirim link yang baru. Nah, kita lihat. Tadi gimana ya soalnya Bapak? Sulit, sedang, mudah? Sedang ya, sedang yang nggak terlalu sulit ya. Kita cari soal yang paling sulit kalau bisa ya. Wah, kita lihat sini ada gangguan nampaknya.
Nah, ini resiko kalau kita numpang wifi gratis ya. Agak lemot dia. Nah, nih ya kita cobakan ya. Inilah ya. Mainkan. Kita mulai. Ini cepat kalian kerjakan ya. Wah, jangan lama-lama. Ya karena ini soalnya kurang lebih 11-12 lah dengan soal Bapak. Standby lagi di grup WA-nya. Ya. Nah, yang nomor 2 ya, linknya jangan yang pertama. Silakan masuk. Nah, klik dulu. Terus namanya. Ya. Sudah ada yang masuk, satu peserta. Nah, ya. Silakan. Ya. Mana, Rahma? Coba ulang lagi, masuk lagi. Coba tes ulang. Ini Bapak kasih waktunya sekitar 5 menitan cuman. Nah, ya. Sampai nanti ada yang sudah menjawab kurang lebih 7 soal, Bapak akhiri. Ya. Ya. Neng peringkat pertama ya. Khairul peringkat kedua, Iya peringkat 3. Ya lain kali kita mainkan lagi, oke? Nah, aman itu. Malam nanti Bapak kasihkan kuis lagi, ya. Ya aman. Nanti malam ya. Nah, sampailah kita pada tahap terakhir pembelajaran kita. Sudah banyak hal yang sudah kita pelajari sedari tadi, ya kan? Sampai kalian Bapak uji juga pengetahuan dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, Bapak ingin kalian saat ini merefleksi pembelajaran kita. Apa yang sudah kalian dapatkan ya dari pembelajaran ini? Nah, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan dulu? Ada enggak yang mau menyampaikan refleksi? Ya, silakan. Irina, ya, silakan Irina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita mempelajari sejarah lisan dan tradisi lisan, kita telah mempelajari hal yang menarik. Kita lebih mendengarkan cerita-cerita dari nenek moyang kita. Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini
bukan hanya sekedar dongeng, namun juga kita mendapatkan pesan moral dan nilai-nilai yang luhur. Sejarah lisan juga mengungkapkan hal yang kadang tidak diceritakan di buku-buku sejarah. Saya merasa bertanggung jawab untuk melestarikan cerita-cerita ini agar tidak dilupakan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari saya. Dengan mempelajari sejarah lisan dan tradisi lisan, sudah seharusnya kita bersyukur karena kita kaya akan nilai-nilai budaya, cerita rakyat. Misalnya, hampir setiap daerah memiliki cerita rakyat yang ceritanya masing-masing. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan identitas budaya kita sebagai bangsa. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Sampai datangnya budaya dari luar membuat kita lupa dengan budaya kita. Nah, itu adalah refleksi dari siswa Bapak terkait materi pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, refleksi tadi itu menggambarkan bahwa ternyata ya sejarah lisan dan tradisi lisan itu ya itu benar-benar ya harusnya menjadi bagian dari identitas budaya kita, ya kan? Karena kita miris sekali hari ini, ya. Tadi disampaikan oleh Melinda, ya, bahwasanya orang terkadang lebih suka budaya luar, ya, lebih suka ya cerita-cerita dari luar, ya. Lupa sama cerita ataupun kisah-kisah yang sebenarnya memiliki pesan atau nilai moral yang bagus, ya enggak? Nah, sudah sepatutnya kita mengupayakan ya agar, nah, kalau kalian nanti adik-adik kelas kalian ya supaya tahu sama ceritanya, tahu sama cerita-cerita. Katakanlah tadi itu kalau kita kan terkenal dengan dongeng si kancing, kalau dongeng fabelnya ya enggak? Nah, lalu cerita-cerita sejarah lisan. Kalian jangan jangan malu untuk ngobrol sama orang yang lebih tua, sama kakek neneknya. Bapak sering lihat loh, kalau waktu lebaran kadang-kadang cucu-cucunya ngumpul tapi sibuk main HP. Kakek neneknya ya hanya duduk-duduk ngeliatin doang. Ya kan, padahal mereka sangat ingin sekali bercerita dengan cucunya, ya enggak? Bapak tuh paling suka kalau bercerita sama mbah bapak itu, kakek bapak, ya. Kalau pulang kampung itu selalu ingin dengar cerita dia. Nah, bagaimana masa kecil om-om, paman-pamannya bapak, ya. Oh, itu menarik sekali, ya. Nah, dan itu sebenarnya harus kita pelihara dalam ingatan kita, ya, dalam ingatan kita bersama. Agar cerita-cerita itu bisa kita sampaikan lagi. Ya enggak? Nah, kadang-kadang kita hanya batas kenal sampai kakek nenek. Pas buyut kita udah nggak tahu lagi. Atau kakek di atas kakek kita saja kita nggak tahu lagi, ya enggak? Nah, jangan sampai begitu. Ya, manfaatkanlah nanti ketika kalau bertemu dengan kakek nenek,
paman atau siapa orang tua kita, manfaatkan waktu itu untuk ngobrol dan ulik kisah-kisah peristiwa sejarah dari mereka. Nah, itu bagian dari sejarah keluarga kita. Kan seru itu menceritakannya, ya enggak? Kan sedih kita kalau ketemu hanya sibuk dengan HP sendiri-sendiri. Ya enggak? Nah, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, Bapak minta kalian untuk membaca dan mendiskusikan bersama tentang makhluk sosial, ya, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, pada pertemuan berikutnya, ya, nanti apabila ada yang kurang jelas ditanyakan kepada Bapak. Nah, bisa ya? Nah, itu saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, nah silahkan Khairul ya untuk menutup pembelajaran ini ya dengan doa. Tapi sebelum itu kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya ada ya, cukup ya. Nah nanti ya kalian standby juga nanti malam ya. Standby nanti malam kita mungkin mengadakan kuis atau apa ya, kita manfaatkan waktu malam kita itu untuk belajar. Ya, karena Bapak nggak mau nanti kalian malam itu sibuk hanya main game saja. Nah, nanti ya termasuk juga kita diskusikan apa proyek-proyek kita terkait profil pelajar Pancasila. Ya, kemarin ada rencana dari Bapak Ibu guru kalian untuk mengadakan kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian kemarin pun juga sudah ditugaskan ya. Sudah ditugaskan, sudah diberikan bibit, sudah dicari tanahnya. Sudah dicari tanahnya ya. Sudah dicari tanahnya. Nah, besok mungkin kita akan lakukan kegiatan itu bersama. Ya, Bapak harap tidak ada yang tidak hadir. Ya, karena ini bagian dari upaya kita sebagai pelajar Pancasila. Nah, jelas ya? Nah, silakan Khairul ditutup pembelajarannya dengan doa. Setelah itu kalian boleh istirahat. Nah, silakan. Sebelum istirahat ya, sebelum istirahat. Nah, silakan ya, kalian istirahat ya. Ini dapat sarapan tadi?